anak-anak-Mu untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah setiap hati kami untuk menerima sabda firman-Mu, supaya kami dapat mendengarnya, mempercayainya, dan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Selamat Natal loh. Sudah Natalan lagi ya. Kok cepet sekali ya. Perasaan kayak baru kemarin Natalan, sudah Natalan lagi. Kalau Natalan gini enak banget ya. Bisa penuh senyum, penuh sukacita ya. Yang tukaran-tukaran itu bisa berhenti dulu gitu ya. Bawa setiap minggu ya. Perayaan Natal hari ini meriah loh. Kalau sudah nyanyi Gloria in Excelsis Deo itu sudah harus Natalan, harus fix ya. Setiap Natal kita memperingati kelahiran Tuhan, dan ada banyak hal di setiap Natal selalu beda-beda ya pesan Natalnya. Untuk Natal kali ini ada satu pesan yang harus kita juga rayakan bersama-sama, yaitu tentang keluarga. Nah, kita siapkan Alkitab kita baca di Injil Matius pasal yang pertama. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sudah ketemu? Oh belum. Kok lama? Matius 1 ayat 18 sampai 25. Sudah ketemu? Haleluya, sudah lumayan. Baik, mari kita dengarkan sabda firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Demikian bacaan kita hari ini. Bacaannya Natal ya, klasik, bacaan klasik hari Natal, kelahiran Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat bersama-sama di ayat yang ke-23. Kalau bisa dibuka lagi, ayat 23, ada satu hal yang akan menjadi sorotan. Di ayat 23 dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah beserta saya. Kita, beserta kamu, bukan? Kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus lahir di dalam sebuah keluarga. Jadi Bunda Maria tidak seorang diri. Demikian juga dengan Yusuf mempelainya, tidak seorang diri. Tuhan Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus sampai harus lahir di dalam keluarga? Kenapa Maria perlu Yusuf? Bukankah bisa Maria tidak usah ada suami ya kan? Tinggal melahirkan aja, wong ya sudah hamil kok ya. Kenapa kok perlu keluarga? Apa pentingnya keluarga? Tidak penting.
Nah, ini repot kalau tidak penting. Keluarga ini sebetulnya adalah gereja paling kecil. Gereja paling kecil itu keluarga. Saat kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita berkumpul di rumah dengan keluarga kita itu sedang apa? Yaitulah tubuh Kristus yang ada bersama kita selalu. Dan Immanuel berarti Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Immanuel bukan berarti Allah menyertai saya, menyertai kamu, tapi menyertai kita. Kalau pisah sendiri-sendiri, menyertai enggak? Ya enggak tahu ya. Intinya Immanuel, Allah menyertai kita. Enggak ada kamu, aku enggak ada. Kita. Jadi di Krisalom ini, Allah menyertai sak Krisalom. Bukan sebagian-sebagian terus pecah sendiri-sendiri, tidak bisa. Demikian juga di dalam keluarga. Tidak bisa bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anak-anak sendiri. Harus menjadi satu. Karena Immanuel Allah beserta kita. Dan Tuhan Yesus lahir di dalam sebuah keluarga. Kalau memang keluarga itu tidak penting, tidak perlu ada Yusuf. Cukup Bunda Maria seorang diri, lahir Tuhan Yesus, selesai, betul. Tapi kenapa kok perlu Yusuf? Padahal Yusuf sudah punya niat baik, diceraikan diam-diam. Tapi sama malaikat dicegah, jangan Yusuf, nikahi. Karena Yesus harus lahir di dalam sebuah keluarga. Punya keluarga? Punya? Wah, Tuhan kalau punya keluarga. Jadi Tuhan Yesus bisa ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau keluarga itu dijaga dengan baik. Biasanya ya dalam keluarga itu seringkali biasanya melupakan Tuhan. Kayak Tuhan itu ya Tuhan, bos gitu. Yang ngatur, yang punya gitu. Bukan bagian dari keluarga. Anak mau daftar sekolah, ada yang berdoa dulu. Suami mau masuk kerja, mau melamar kerja, ada yang berdoa dulu bersama-sama, kumpul semua doa. Oh ini Natal tahun baru, liburan kemana ya? Ada yang ngajak Tuhan Yesus rapat? Nggak ada bro. Yang penting Bapak Ibu deal, anak-anak seneng berangkat liburan. Masa ada keluarga Tuhan Yesus mau liburan? Tuhan Yesus ini anak mau masuk daftar sekolah, kira-kira di mana ya Tuhan? Tuhan ini suami mau melamar kerja, kira-kira kerjanya baik atau enggak? Istri mau bikin karya ini, mau bikin bisnis ini, kira-kira Tuhan setuju enggak? Kenapa keluarga tidak pernah berdoa, kumpul sama-sama, terus ngajak Tuhan? Karena kebanyakan orang Kristen menganggap Tuhan bukan bagian dari keluarga. Orang Kristen memandang Tuhan itu ya Tuhan, bose, yang punya semesta. Kristus Raja semesta alam, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan itu keluarga kita loh. Tuhan Yesus lahir di dalam keluarga. Siapa yang ingat dulu waktu pemberkatan Bapak Ibu yang menikah? Ada yang ingat waktu pemberkatannya? Ingat Pak Iwan ingat? Ingat. Waktu pemberkatan? Ingat. Diajak berdoa enggak Pak? Iya. Diajak berdoa. Semua pemberkatan pasti diajak berdoa. Kenapa? Karena untuk menyatukan keluarga perlu Tuhan. Tidak bisa kalau tidak ada Tuhan. Dan keluarga ini sejak awal pemberkatan dipersatukan sudah diajak berdoa. Maksudnya apa kalau diajak berdoa? Supaya dalam pernikahanmu terus ke depannya berdoa terus. Jangan-jangan Bapak Ibu berdoa bersama-sama ini hanya pas pemberkatan. Kebacut. Mat, saya doa sama istri saya terakhir itu ya pas pemberkatan itu. Belum. Diajak doa istrinya, suaminya diajak doa. Karena ketika pemberkatan itu memulai, awal kita mulai berdoa sama Tuhan bersama-sama, itu dipelihara terus. Alah mas, yo manten wis lawas, sudah manten tua, sudah lama menikah, mosok ngejak berdoa. Biasa lah ya, klasik ya. Manten anyar, manten tua, manten baru, manten lama. Oh kalau masih baru ya keluar malam-malam dingin toh dek, jaketan toh dek, jaketi istrinya ini. Coba kalau sudah 15-20 tahun kandani rasa melok.
Maka di rumah aja, ngapain ikut. Oh, kalau masih manten baru ya, ada temennya telepon, selesai telepon tutup, sopo mas? Oh, konco deh, temen mau ngajak ketemu. Kalau sudah 20 tahun loh, tutup telepon, sopo mas? Rasa melu-melu. Urusannya mau ngelanang. Kenapa kok seperti itu? Kok bisa manten yang sudah lama ini kok nggak bisa harmonis seperti dulu, kenapa? Karena nggak ngajak Tuhan. Dulu awalnya ngajak Tuhan awalnya. Pas pemberkatan ngajak Tuhan, terus lama-lama Tuhan ya ditinggal. Dewi-dewi. Wis, mama berdoa sendiri, papa berdoa sendiri. Anak-anak berdoa sendiri. Pecah keluarganya. Tuhan itu keluarga kita. Tuhan Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Bukan masing-masing. Immanuel itu Allah menyertai kita. Betul? Gloria in excelsis Deo. Itu nyanyian Natal paling awal ya itu. Para malaikat turun dari langit, ketemu gembala-gembala, terus mereka nyanyi itu. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan pada Tuhan itu orang yang keluarganya harmonis, rukun. Ada yang tidak betah di rumah? Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tidak betah di rumah? Saya kalau di rumah sumpah. Kenapa kok tidak betah di rumah? Karena keluarga. Tapi orang juga bisa betah di rumah karena keluarga. Keluarganya diajak kumpul, Pak Bu. Halo Pak Ibu yang sudah menikah. Anak-anak yang belum menikah, orang tuanya diajak. Bapak Ibu ayo berdoa bareng. Jangan pas pemberkatan toh. Diajak doa bersama-sama. Bingung mas mau doa apa? Nah ini repotnya itu. Kita GBT, orang-orang Pantekostal ini kebiasaan doa itu kan spontan ya. Doanya harus mengalir. Nah kadang keluarga itu bingung, kumpul mau doa apa itu kadang bingung, betul Pak Ibu? Kalau sudah kumpul terus doa apa ya? Kalau tidak tahu mau doa apa, Bapak kami aja. Anak-anak dipanggil semua, ayo istriku, suamiku, kita berdoa. Doa apa wis Bapak kami aja. Bisa Pak Ibu? Jam 6 pagi wis. Oh belum bangun dia jam 6 sore. Sehari sekali berdoa bersama-sama. Setidaknya sebagai keluarga itu ada saat ketika kita kumpul dengan Tuhan yang juga anggota keluarga kita. Tuhan itu anggota keluarga kita. Saudara tahu berapa banyak tamu yang datang ke rumah saya ketemu Pak Iwan hanya karena menganggap Pak Iwan ini seorang ayah, gitu, seorang bapak dicurhati. Gitu. Loh, padahal orang-orang yang datang ini punya bapak yang lebih besar. Kok datangnya ke Pak Juan? Kok bapaknya yang di surga tidak dianggap? Bapaknya di surga tidak diceritani, udah ceritanya ke Pak Juan. Sangar ngomong Kristen. Kita punya bapak itu luar biasa, baik hati. Kalau kita tidak mau tanya Tuhan, cerita aja lah, cerita ke Tuhan. Bersama-sama sebagai satu keluarga. Dijadwal mulai besok, setiap jam 3 ya, setiap jam 6 ya kita kumpul berdoa. Apa saja yang menjadi masalah keluarga bisa dibahas di situ, bisa didoakan bersama-sama. Karena dalam doa itu kita akan saling menguatkan. Jadi Natal hari ini, Natal tahun ini kita memperingati kelahiran Tuhan. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan lahir dalam sebuah keluarga. Dan kita punya keluarga. Tuhan juga bagian dari keluarga kita. Tuhan itu bukan sekedar bos, bukan sekedar tuan yang ngatur, yang berkuasa, bukan, tapi dia anggota keluarga kita. Kan enak loh kalau kita berdoa bersama-sama. Rukun. Saya sama istri saya itu ada jadwal doa. Pokoknya jam 12, jam 6 sore harus doa bersama-sama. Kalau enggak ya sehari sekali lah antara jam 12 atau jam 6.
Yang selalu ingat itu anak saya yang pertama Salaras itu, karena jam doanya saya pasang alarm. Jadi kalau HP-nya bunyi, Salaras lari-lari, "Bapak, waktunya doa." Jadi harus doa. Loh, kalau tukaran mas, dia tukaran ini leren sih. Jadi saya kalau sama istri saya bertengkar, sekitar jam 12 atau jam 6 harus damai. Karena mau doa, ini masuk doa tukaran. Karena ada jam doa, tidak bisa tukaran panjang-panjang, tukaran tidak bisa lama. Saya sama istri saya kalau bertengkar harus diem-dieman dok. Sudah ngomong apa harus diem-dieman dok, sekali delok. Tapi begitu HP bunyi, teng teng teng, waktunya berdoa lah, ini harus kumpul. Mau tidak mau. Bu, mari berdoa. Gondoknya ditinggal dulu. Enak loh Bapak punya jadwal doa bersama. Kalau tidak percaya dilakukan. Kalau Bapak Ibu merasa keluarganya kurang baik, kurang erat, kurang kompak gitu, coba sehari sekali doa. Loh mas, anaknya di luar kota, video call aja. Pokoknya bersama-sama. Keluarga itu penting loh. Kalau tidak penting, Yusuf mau pergi sama malaikat dibiarkan, sama Tuhan dibiarkan. Tapi karena keluarga itu penting, Yusuf ditahan. Jangan kamu ceraikan Maria. Karena Yesus harus lahir di tengah keluarga. Bisa Bapak Ibu? Jadi keluarga kudus Nazaret Tuhan. Nanti ada keluarga kudus Krisalom, keluarga kudus Ketanon, keluarga kudus Kenayan, keluarga kudus Beji. Masa keluarga kudus Nazaret dok ya? Masa di Tulungagung tidak ada keluarga kudus? Ayo Krisalom jadi pencetak keluarga kudus. Bu Gembala, bisa Bu Gembala nyetak keluarga kudus? Bisa, sungguhan loh. Wih, luar biasa. Tuhan Yesus, amin. Nah, khotbahnya diingat-ingat sepanjang tahun ini. Jangan sampai lupa. Tuhan beserta kita. Kita itu keluarga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dan untuk sabda firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami baca, kami renungkan. Juga untuk pesan Natal yang indah yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk tinggal di antara kami, menjadi Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Kami mengucap syukur sebab kami telah Engkau himpun, Engkau panggil menjadi satu keluarga ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai keluarga-Mu di Krisalom Tulungagung ini Tuhan. Engkau perhatikan setiap keluarga ini Tuhan, sebab mereka juga adalah anak-anak-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap kami di tempat ini memandang Engkau sebagai keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang telah nyata dalam hidup kami. Kiranya perayaan Natal ini Tuhan boleh naik ke hadirat-Mu dan menjadi kesukaan yang ceria bagi-Mu Tuhan. Sebab kami di tempat ini penuh dengan sukacita untuk merayakan kelahiran-Mu. Datanglah ya Bapa ke antara kami, diamlah tinggal di tengah-tengah kami, dan nikmatilah ya Bapa bersama-sama dengan kami suatu perayaan yang penuh dengan sukacita ini sebagai satu keluarga. Kami mengucap syukur ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami semua dan firman-Mu boleh tinggal diam di hadirat-Mu. Semua demi kemuliaan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Mas Abraham. Kiranya firman Tuhan bisa dibawa pulang, kemudian kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang kudus, amin. Mari kita akan masuk dalam acara perayaan Natal pada pagi hari ini. Yang di luar, mari semuanya masuk ke dalam. Yang masih duduk di luar, mari kita bergabung bersama. Kita akan menyalakan lilin. Bapak Ibu, ada yang belum mendapatkan lilin? Ada yang belum mendapatkan? Ya, mari semua yang ada di luar, kita masuk, kita sama-sama berdoa. Kiranya Natal kita di tahun ini, Tuhan menjadikan kita keluarga-keluarga yang kudus, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari matikan lampunya.